Mualaf paling mahal sedunia. Kristen rela membayar 100 miliar. Yang penting balik lagi menjadi Kristen. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Saya terakhir 2017 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Kurang banyak mas. Kita bisa tambahin berapa? Bus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Sungguh fantastis, mualaf bernilai 100 miliar. Wow, itu jumlah yang sangat besar. Kalau dikatakan 20 miliar saja itu satu koper, berarti kalau 100 miliar 5 koper tuh. Itu isinya uang semua loh, bukan daun, bukan kertas. Fantastis banget. Tapi begini, kita harus sepakat dulu bahwa masalah keimanan itu nggak bisa diukur dengan uang. Artinya begini, kita nggak bisa membeli iman seseorang dengan uang. Apalagi untuk percaya kepada Yesus, kita nggak pernah mau membeli orang supaya ikut Yesus. Itu bukan tipe kita lah ya. Karena kita percaya kepada Yesus itu merupakan panggilan hati, merupakan jamahan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita atau kasih Yesus tidak menjamah hati kita, orang gak akan mau masuk Kristen. Karena memang masuk Kristen itu adalah jamahan Roh Kudus, di mana hati kita dijamah Roh Kudus atau kasih Yesus bekerja dalam diri kita. Lalu kita kemudian menjadi yakin bahwa Dia adalah Yesus dan Tuhan, dan Dia adalah juru selamat kita. Apakah kita mau membayar orang supaya mau jadi Kristen? Enggak. Sekalipun dia misalnya tokoh besar di kekristenan, apakah kita mau bayar dia supaya dia kembali menjadi Kristen? Tidak, kita gak mau lakukan itu. Mengapa? Karena kalau ada uang 20 miliar saja, bayangin loh 20 miliar, jangan 100 miliar. Dengan dana sebanyak itu kita bisa memberitakan Injil itu ke berbagai-bagai tempat yang belum terjangkau. Bayangin berapa banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Sangat banyak sekali. Apalagi kalau sampai 100 miliar. Wah, bisa-bisa itu nggak tahu lagi kita tuh sebanyak apa jiwa yang dimenangkan untuk percaya kepada Yesus. Apalagi hanya untuk satu orang. Kita nggak mungkinlah buang-buang duit sebanyak itu. Mau dia orang besar, mau dia dulu mantan pimpinan sinode besar, mau dia dulu katanya pendeta terkenal, atau apapun lah, katanya jabatan yang hebat-hebat di Kristen. Lalu kemudian dia murtad dan meninggalkan imannya, atau mualaf meninggalkan imannya. Kita nggak akan pernah mau bayar dia 1 rupiah pun, kita nggak akan mau bayar dia. Emang ada untungnya kalau seseorang itu kita bayar menjadi ikut Yesus? Nggak ada. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan karena uang. Nggak ada itu hubungannya dengan uang. Tapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena Yesus yang menjamah hati kita, atau mengalami pertemuan secara pribadi dengan Yesus, atau Roh Kudus yang menjamah hatinya sehingga kemudian dia yakin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misalnya kalau ada orang yang sudah meninggalkan kekristenan, lalu kemudian kita bayar uang sebanyak itu, apakah dia positif? Pasti dia mau sungguh-sungguh jadi orang Kristen? Kan nggak ada. Kekristenan itu tidak mau buang-buang duit, karena kekristenan itu tidak pernah membayar orang untuk menjadi ikut Kristus. Jangankan 100 M, jangankan 20 M, 1 juta, bahkan 100 ribu pun kita nggak maulah bayar orang untuk masuk Kristen. Karena bagi kami, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau menjadi orang Kristen itu murni karena iman, percaya kita. Salam toleransi,
Salam, Tuhan Yesus memberkati.